Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang metode Gauss-Jordan dan metode iterasi. Silakan simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarada dengan NIM T2097101. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu tentang eliminasi Gauss-Jordan. Sebelumnya pernah kita pelajari tentang eliminasi Gauss-Jordan ini pada mata kuliah aljabar ilmiah. Nah, pada eliminasi Gauss-Jordan dalam mata kuliah metode numerik ini sama persis dengan materi yang ada di mata kuliah aljabar linear. Metode Gauss-Jordan merupakan sebuah metode variasi dari eliminasi Gauss. Tetapi pada metode Gauss-Jordan ini lebih banyak terdapat perkalian, pembagian, dan pengurangan, sehingga algoritma Gauss-Jordan lebih rumit daripada eliminasi Gauss biasa. Menurut Thomas, beliau mengatakan bahwa setiap matriks memiliki bentuk eselon baris tereduksi yang unik. Artinya, kita akan memperoleh bentuk eselon baris tereduksi yang sama untuk matriks tertentu, meskipun kita mengoperasikan barisnya itu dilakukan dengan bervariasi. Untuk langkah-langkah operasi baris dikemukakan pertama oleh Gauss dan disempurnakan lagi oleh Jordan, sehingga dikenal dengan eliminasi Gauss-Jordan. Langkah-langkahnya, yang pertama, jika suatu baris tidak seluruhnya dari 0, maka bilangan tak 0 pertama pada baris itu adalah 1. Bilangan ini disebut satu utama. Kemudian yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris ini akan dikelompokkan bersama pada bagian paling bawah dari matriks. Maksudnya, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, kita bisa mempertukarkan dengan baris yang lain yang memiliki satu utama. Kemudian, langkah ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya dari 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat pada kolom yang lebih kanan dari satu utama pada baris yang lebih tinggi. Maksudnya seperti ini. Jika terdapat dua baris yang seluruhnya tak 0, kemudian satu utama di bawahnya itu memiliki satu utama lebih kanan daripada satu utama dari baris yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, setiap kolom memiliki satu utama dan memiliki 0 pada tempat lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi kedua. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Isma Wardatul Rahman, NIM T2097099. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait metode iterasi. Nah, metode iterasi merupakan sebuah metode yang paling sederhana, yang mana metode numerik itu sangat mengandalkan metode iterasi ini dalam mencari solusi dari suatu persoalan atau persamaan. Nah, yang sudah dipaparkan di PPT, pengertian dari iterasi adalah suatu metode perbaikan solusi dengan melakukan pengulangan sampai solusi yang diharapkan itu tercapai. Nah, pada dasarnya metode iterasi ini tidak menghasilkan jawaban yang benar, akan tetapi menghasilkan beberapa hampiran yang besarnya kesalahan itu dapat kita
kita kontrol. Nah, di mana iterasi itu bermula dari titik awal, yaitu X pangkat 0. Kemudian selangkah demi selangkah diperbaiki sampai menghasilkan taksiran yang lebih baik. Bisa dituliskan dengan X pangkat 1, kemudian X pangkat 2, dan seterusnya. Atau solusi yang dicari itu dapat. Kemudian proses ini dapat kita hentikan apabila nilai dari selisih X pangkat K dengan X K plus 1 itu cukup kecil, yaitu apabila nilai dari iterasi terakhir dengan nilai dari iterasi sebelumnya itu adalah sama atau hampir sama. Selanjutnya di sini saya akan memberikan sedikit gambaran contoh sistem persamaan linier beserta solusinya. Nah, di mana di sini saya contohkan sigma untuk J dimulai dari 1 sampai N, di mana fungsinya yaitu A, I, J, X, J sama dengan B, I. Nah, dari persamaan linear ini kita dapat menemukan solusi dengan menggunakan metode iterasi, yaitu X, I sama dengan 1/AI buka kurung BI dikurangi sigma untuk J tidak dimulai dari I sampai N, di mana fungsinya yaitu A, I, J, X, J. Nah, ini adalah solusi dari sistem persamaan linier dengan menggunakan metode iterasi. Nah, seperti itulah gambaran contoh dari metode iterasi. Nah, selanjutnya metode iterasi itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode iterasi Jacobi atau Gauss-Jacobi, dan yang kedua yaitu metode iterasi Gauss-Seidel. Yang pertama yaitu metode iterasi Jacobi atau Gauss-Jacobi, di mana metode iterasi Jacobi ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan linier yang proporsi koefisiennya nolnya besar. Dalam artian metode ini lebih efektif jika digunakan untuk ukuran persamaan linier yang besar, misalnya 200 kali 200 sampai N kali N, ini lebih efektif. Nah, metode ini ditemukan oleh matematikawan yang berasal dari Jerman, yaitu Charles Gustav Jacob Jacobi, yang mana nama dari Jacobi ini diambil dari nama yang menemukan metode iterasi Jacobi. Nah, kemudian metode iterasi Jacobi itu merupakan salah satu bidang analisis numerik yang mana digunakan untuk menyelesaikan permasalahan persamaan linier dan sering dijumpai dalam berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya yaitu bentuk umum iterasi Jacobi dapat dilihat di PPT, di mana XI pangkat K sama dengan 1 per II buka kurung BI dikurangi sigma untuk J tidak dimulai dari I sampai N, di mana fungsi AIJ XJ pangkat K-1 tutup kurung
dimana I-nya itu sama dengan 1, 2, sampai seterusnya sampai N, dan dimana K-nya itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, agar lebih paham, di sini saya akan mencontohkan penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode iterasi Jacobi atau Gauss-Jacobi. Nah, kasus persamaannya di sini terdapat 4 persamaan. Yang pertama 10x1 min x2 plus 2x3 sama dengan 6, dimana ini adalah sebuah persamaan 1. Kemudian min x1 plus 11 x2 min x3 plus 3x 4 sama dengan 25, itu persamaan 2. Kemudian 2x1 min x2 sama ditambah 10x3 min x4 sama dengan min 11, yaitu persamaan 3. Kemudian 3x2 sama dengan kurangi x3 plus 8x4 sama dengan 15. Ini persamaan keempat. Nah, kemudian dapat diselesaikan yang pertama, yaitu nyatakan terlebih dahulu setiap variabel dalam ketiga variabel yang lain. Yang pertama, kita nyatakan dulu persamaan 1. Persamaan 1 dapat dinyatakan x1 dari persamaan 1 dalam x2, x3, yaitu dapat dituliskan di sini 1/10 x2 min 2/10 x3 plus 6/10. Nah, 10 ini didapat dari mana? Dari x1. Nah, kemudian seterusnya yang kedua, yaitu nyatakan x2 dari persamaan 2 dalam x1, x3 dan x4, maka didapat persamaan ke-6. Nah, yang pertama tadi persamaan ke-5 ya. Kemudian yang kedua persamaan ke-6. Kemudian yang ketiga yaitu nyatakan x3 dari persamaan P3 dalam x1, x2 dan x4. Mohon maaf, ini kebalik ya. Seharusnya x3 ini berada di atas, di bawahnya x2. Nah, di sini dapat dinyatakan bahwa x3 dari persamaan 3 itu sama dengan min 2/10 x1 plus 1/10 x2 plus 1/10 x4 min 11/10, maka didapat persamaan ke-7. Nah, kemudian yang keempat yaitu nyatakan x4 dari persamaan 4, maka didapat sama x4 sama dengan min 3/8 x2 plus 1/8 x3 plus 15/8, maka didapat persamaan ke-8. Selanjutnya dapat dinyatakan bahwa nilai dari yang berada di ruas kiri atau nilai x1,
X2, X3, dan X4 itu dinyatakan sebagai X baru. Nah, sedangkan yang berada di ruas kanan yaitu nilai X1, X2, X3, dan X4 itu dikatakan sebagai X lama. Maka didapat sistem persamaan linear dapat dituliskan seperti ini, di mana X1 dan X2 dan X3 dan X4 itu sebagai X baru. Nah, yang berada di ruas kanan X1, X2, X3, dan X4 dapat dikatakan sebagai X lama. Nah, selanjutnya penyelesaian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rudi Bakhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Bakhtiar dengan NIM T20197112. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari pemateri selanjutnya. Pemateri sebelumnya. Secara umum dapat diformulasikan sebagai persamaan matriks berikut ini, yakni X baru sama dengan JX lama plus U. Nah, X barunya itu kita masukkan ke bawah. X1 baru, X2 baru, X3 baru, X4 baru. JX lama itu ini ya guys. Nah, ini X1, X2, X3, X4 itu dimasukkan. X1 nya di sini kan pada X1 itu kan tidak ada, jadi kita tulis 0. X2 nya itu 1/10, X3 nya min 2/10, X4 nya itu kan tidak ada, jadi tulis 0. Begitu seterusnya untuk yang bawah. X1 nya itu 1/11, X2 nya itu 1/11 juga. Ini kok 0, mungkin salah dalam penulisan ya. Ini 1/11 ini seharusnya ada di X2. X3 nya itu tidak ada. X1/11 ini seharusnya 0. Di sini ini seharusnya 1/11. X4 itu sama dengan min 3/11 untuk X2 lama. X3 nya itu juga sama. X1 itu min 2/10, X2 itu 1/10, X3 nya itu tidak ada, X4 1/10, X3 lama. Untuk X4 itu kan X1 nya itu kan tidak ada, berarti 0. Ini juga salah penulisan ya. X2 nya itu min 3/8, X3 nya itu 1/8, X4 nya itu tidak ada. Nah, setelah itu JX lama itu ditambah dengan U. U itu di mana? Ini 6/10, 25/11, min 11/10, plus 15/8. Nah, itu ditambahkan. Atau dapat pula ditulis dengan XK sama dengan JXK min 1 plus U. Untuk K nya itu sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. X1 pangkat K itu sama dengan 0, sama ya, 2/10 dan 0 itu sama juga kayak gini. Nah, ini 0, ini salah penulisan. Seharusnya 0 itu ada di sini, 1/11 itu seharusnya ada di sini, dan ini tidak ada tanda minnya. Kita masukkan juga X1 K min 1. Ini karena ini X K min 1, berarti di sini juga K min 1 plus masukkan U nya. U itu 6/10, 25/11, min 11/10, 15/8. Nah, pada persamaan di atas itu kan indeks K nya itu menunjukkan jumlah perhitungan iterasi pada K itu sama dengan 1. Maka dapat ditulis pada persamaan linear sebagai berikut. X1 itu kan K itu sama dengan 1, berarti itu sama dengan 1/10. X2 0 itu kan K di sini. Jadi kan di dalam persamaan itu kan tidak ada K itu sama dengan 1 kayak gitu. Jadi ini ditulis 0, semuanya ditulis 0. Berarti X pangkat 0 itu sama dengan 0, 0, 0, 0,
tutup kurung pangkat T, maka X1 nya itu sama dengan 6/10 karena ini 0, 6/10 sama dengan 0,6. X2 1 K dengan 1 itu sama dengan 25/11 sama dengan 2,2727. X3 nya itu sama dengan 1, sama dengan 1. X3 nya itu 1 itu sama dengan min 11/10 sama dengan min 1,1. X4 1 itu sama dengan 15/8 sama dengan 1,8750. Lanjut. Setelah kita menentukan tadi, kita masukkan X1 nya itu kan 0,6000 2,2727 min 1,1000 1,8750. Maka X1 untuk 2 itu sama dengan, kita diurutkan ya guys ya, ini sini. Begitulah seterusnya, proses ini diulang berkali-kali untuk nilai-nilai X berikutnya. Proses yang berulang ini disebut proses iterasi. Nah, setelah X1 itu kita buat K nya itu sama dengan 2. Nah, ini dimasukkan 2, tapi di sini itu kan tadi 0. Nah, ini X1 nya itu dimasukkan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, itu ini 1/10 X21, tapi di sini ini untuk menentukan 2 ya. Di sini 1, terus selanjutnya dimasukkan. Nah, ini akan ketemu X2 nya itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 1,0473,1. Ini untuk X1. X2 nya itu sama dengan 1,7159. Untuk X3 nya itu sama dengan min 0,8052. Untuk S4 nya itu sama dengan 0,8852. Maka diperoleh nilai X2 ini seperti ini. Setelah diperoleh nilai-nilai X2, perhitungan tersebut diulang kembali agar mendapatkan iterasi ketiga, yakni K sama dengan 3. Caranya dengan memasukkan nilai-nilai X2 nya itu dimasukkan ke sini, ke ruas kanan kembali. Nah, itu kan tadi kan X1 sudah ditemukan, nah itu dimasukkan ke sini. Setelah itu kita kan sudah menentukan X2 nya, lalu dimasukkan ke sini kepada X lamanya, X barunya itu yakni X3. Nah, begitu seterusnya sampai kita peroleh X3 itu sama dengan X1 itu sama dengan, pada K3 itu sama dengan 0,9326. X2 pada K3 itu sama dengan 2,0530. X3 nya itu sama dengan min 1,0493. X4 pada K3 itu sama dengan 1,139. Lalu proses perhitungan diulang kembali pada K4. Ini kan K1. Tadi kan K1, K2. Nah, ini K3. Begini seterusnya sampai seterusnya deh. Proses ini diulang berkali-kali. Nah, ini dia, ini kesimpulannya ya. Proses ini diulang berkali-kali untuk nilai-nilai K berikutnya. Proses yang berulang ini disebut proses iterasi. Proses iterasi akan terus berlanjut sampai X baru itu mendekati solusi yang tepat, yaitu X 1, 2, min 1, dan 1 tutup kurung. Nah, itu. Dengan kata lain, proses iterasi harus dihentikan bila X baru sudah mendekati solusinya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Yang kedua itu metode
iterasi Gauss-Seidel. Metode iterasi Gauss-Seidel ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear SPL berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar, seperti sistem-sistem yang banyak ditemukan dalam sistem persamaan diferensial. Teknik iterasi Gauss-Seidel ini jarang digunakan untuk menyelesaikan SPL berukuran kecil karena metode-metode langsung seperti metode eliminasi Gauss lebih efisien daripada metode iterasi Seidel ini. Dengan metode iterasi Gauss-Seidel, hampir pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusi seteliti mungkin sesuai dengan batas hampiran yang diperoleh. Bentuk umum Gauss-Seidel ini adalah XI pangkat K sama dengan 1/AII buka kurung DI dikurangi jumlah AIJXJ pangkat K untuk nilai J sama dengan 1 sampai J sama dengan I-1 dikurangi jumlah AIJXJ pangkat K-1 untuk nilai J sama dengan I plus 1 sampai J sama dengan N, dimana I-nya itu sama dengan 1,2 seterusnya sampai N, sedangkan K itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya contoh penyelesaian SPL menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Penyelesaian SPL menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel ini hampir sama dengan metode iterasi Jacobi. Perbedaannya itu hanya terletak pada penggunaan nilai elemen vektor X baru yang langsung digunakan pada persamaan di bawahnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan sistem persamaan linear ini. Itu sama kayak yang contoh soal metode iterasi Jacobi yang tadi itu. Sedangkan kalau menggunakan iterasi Gauss-Seidel, sistem persamaannya itu dapat ditulis di pinggirnya ini, yang mana ini X1 baru sama dengan 1/10 X2 lama min 2/10 X3 lama plus 6/10. Pada baris pertama ini X1 baru ini dihitung berdasarkan X2 lama dan X3 lama. Kemudian X1 baru tersebut langsung dipakai pada baris kedua untuk menghitung X baru. Selanjutnya X1 baru dan X2 baru digunakan pada baris ketiga untuk mendapatkan X3 baru. Begitu seterusnya hingga X4 baru pun diperoleh pada baris keempat. Sistem persamaan tersebut dapat dinyatakan dalam indeks K seperti yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan
menyatakan jumlah iterasi itu dengan indeks K. Jadi kan sudah di persamaannya itu yang itu X1 itu sama dengan pangkat baru, lalu sama dengan 1/10 X2 pangkat lama min 2/10 X3 pangkat lama plus 6/10 plus 6/10. Untuk yang pangkat baru itu diganti menjadi indeks K, sedangkan yang pangkat lama itu diganti menjadi K-1. Jadi di sini hanya mengubah indeksnya saja ya, dari X1 sampai X4 ini. Tapi sebenarnya maknanya juga sama saja begitu. Selanjutnya misalnya nih, saya berikan contoh untuk nilai hampiran awal X pangkat 0 itu sama dengan 0 semua. Jadi yang X pangkat 0 itu dimana X1 itu pangkat 0 sama dengan 0, X2 pangkat 0 sama dengan 0, X3 pangkat 0 sama dengan 0, dan X4 pangkat 0 sama dengan 0. Asumsinya X1 untuk yang awalan itu tadi X0 itu sama dengan 0. Nah ini nanti disubstitusikan ke persamaan yang kita jadikan contoh untuk mencari X1 pangkat 1. Ini kan S-nya 0 semua ya, berarti ini X2 dan S3 itu diganti 0. Yang persamaan tadi, yang soalnya 1/10 ini dikali 0, hasilnya sama dengan 0. 2/10 kali 0 hasilnya juga sama dengan 0. Alhasil X1 pangkat 1 itu hanya 6/10, jadinya dapatkan 0,6. Selanjutnya untuk mencari X2 pangkat 1 itu kan X1 nya sudah diketahui 0,6. Nah X1 ini 0,6 ini dimasukkan, disubstitusikan ke persamaan X2. Untuk mencari X2 pangkat 1 ini kan 1/11 kali X1, lalu 1/11 X3, 3/11 X4 plus 25/11. Yang X1 sudah diketahui 0,6, sehingga 1/11 dikali 0,6 dimasukkan. Untuk yang lainnya, yang S3 dan S4 masih menggunakan 0, masih dikali 0 karena belum diketahui. Jadi di sini S2 pangkat 1 sama dengan 25 plus 0,6/11, hasilnya 2,3273. Itu sampai seterusnya ke X3 pangkat 1 dan X4 pangkat 1 itu untuk mencarinya sama seperti yang cara tadi, disubstitusikan bila sudah ditemukan X1, S2 maupun S3 nya, tinggal dimasukkan saja. Berbeda ya dari iterasi Jacobi yang semuanya itu langsung dirubah 0. Kalau yang Seidel ini disubstitusikan kalau sudah ditemukan X1, S2 atau S3 begitu. Begitu seterusnya, proses itu diulang-ulang sampai menemukan nilai-nilai K atau XK yang mendekati solusi yang sesungguhnya. Jadi di sini ini 0,6, 2,3273, min 0,9873, 0,8789 itu adalah X1-nya, X1 pangkat 1 maksudnya X1 begitu ya. Untuk mencari X2, X pangkat 2 itu juga dengan cara yang sama tadi. Jadi yang disubstitusikan itu bukan 0 lagi, melainkan yang ditemukan X1 tadi. Mengapa kok baru dan lama? Itu maksudnya itu tadi yang substitusi tadi ya, maksudnya ini kan untuk mencari X1 pangkat 1 begitu. 1/10 S2 pangkat lama itu yang X0 tadi kan, X0 itu bisa berarti yang awalan, hampiran awal. Akhirnya X1/10 S2 itu diganti menjadi 0 begitu. Begitu juga yang S3 diganti menjadi 0. Nah, kan hasilnya mendapatkan S1 sama dengan 0,6, kan sudah ketemu. Berarti itu yang baru, indeks yang baru. Makanya di sini 1/11 X1 pangkat K atau 1/11 S1 pangkat baru itu pangkatnya itu baru begitu, pangkatnya K karena sudah ditemukan 0,6 gitu ya.
Nah, jadi metode Jacobi maupun Gauss-Seidel itu dapat diterapkan ke dalam SPL jika elemen diagonal itu lebih besar dari jumlah semua elemen persamaan tersebut. Misalnya saja kan ini ada matriks seperti ini ya. Tadi ini saya XYZ, saya misalkan XYZ, tapi juga bisa dimisalkan itu dengan X begitulah, dengan X1, S2, X3 begitu ya. Itu yang tanda warna kuning ini diagonal pertama, 2 maupun yang ketiga. Jadi A1 ini misalnya 3 begitu ya, bukan, misalnya 5 begitu ya. Terus 2 sama 1, B1 nya 2, C1 nya 1, itu 5. Jadi yang A1 5, B1 plus C1 2 tambah 1 3. Yang A1 itu harus lebih besar dari B1 plus C1. Semuanya harus seperti itu, dari yang diagonal pertama sampai yang kedua. Jadi seperti ini, yang 5 ini lebih besar dari 3. Mengapa kok seperti itu? Karena supaya nanti hasilnya itu, solusinya itu konvergen begitu, menuju ke satu titik. Secara rumusnya itu nilai mutlak AII lebih besar dari sigma N J sama dengan 1, tetapi J tidak boleh sama dengan I. Nilai mutlak AIJ dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dari yang diagonal pertama, kedua, ketiga, semuanya itu yang sisi yang ya ini begini ya, sisi ini yang miring seperti ini, itu mereka itu harus lebih besar dari penjumlahan elemen-elemen lainnya.